Halo teman-teman, saya David Agung, saya kelas 9 Karmel, nomor absen saya 4. Hari ini saya akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Awal kemerdekaan. Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Permasalahan yang terkait tentang penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. 2. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. 3. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PKRI sebagai gerakan protes ke pemerintahan pusat. 5. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Colonel Raymond Westerling pada tahun 15 Januari 1949. 6. Perubahan bentuk negara dari RI menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Orde Lama. Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan pelarian dari warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Keberadaan Pancasila sempat mengalami konflik karena ada sebagian masyarakat yang setuju dan sebagian lain merasa keberatan. Salah satu tindakan penyimpangan tersebut terhadap Pancasila yaitu pemberontakan PKI oleh TNI Aidit tanggal 30 September tahun 1965. Tujuan pemberontakan tersebut untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soeharto mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI. Masa reformasi. Penerapan konsep yang tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi, peredaran narkoba, dan minuman keras. Aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. 2. Uraikan perbedaan berikut. Di nomor 2 ini kita akan membahas perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin. Sebuah sistem secara hukum pemerintahan dan berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi Pancasila. Sebuah sistem secara terpendam pada nilai-nilai dalam Pancasila. Teman-teman, di nomor 3 ini kita akan membahas nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. Ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai iman pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga Indonesia dengan sesama manusia sebagai iman sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila. Hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila. Bentuk hubungan warga Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila. Diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman, di nomor 4 ini kita akan membahas perbedaan dimensi idealisme, dimensi normalis, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normalis mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dimensi realitas
Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. 5. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga. Di keluarga, mesbah keluarga, saling menghormati, menghargai keluarga, mendengarkan nasihat, dan bekerja sama. Di sekolah, berdoa sebelum belajar, menaati tata tertib, rukun bersama, aktif kegiatan, dan mengerjakan tugas dengan baik. Di masyarakat, menerapkan sikap toleransi, menaati tata tertib, berperilaku baik, saling menghormati sesama lain, dan bersikap adil kepada masyarakat. 5. Bangsa dan negara, toleransi, tidak mencuri, menghargai sesama, mendukung bela negara, dan tidak korupsi. Sekian dari saya, David. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.